Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, baiklah di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari etika. Yang pertama, pada masa Yunani. Pada masa ini terjadi berbagai kekacauan dalam setiap tingkah laku manusia, di mana pada masa itu manusia yang mengedepankan nilai baik dan buruk dalam setiap tingkah laku mereka, kini mereka mengabaikan nilai-nilai tersebut, sehingga membuat para filsuf dari Yunani melakukan berbagai penelitian membuat mengapa hal tersebut terjadi. Ya, pada masa pertengahan. Pada masa ini, di mana masyarakat mengedepankan nilai-nilai agama dalam setiap tingkah laku perbuatan mereka. Di mana pada masa ini agama Nasrani atau Kristen yang mendominasi di kalangan kehidupan masyarakat. Sehingga kitab Injillah menjadi pedoman atau patokan bagaimana manusia itu harus bertingkah laku atau bertindak. Selanjutnya, pada masa Arabia. Pada masa ini, munculnya agama Islam mendominasi di kalangan masyarakat Arab, di mana Al-Quranlah menjadi pedoman atau patokan bagaimana seharusnya manusia itu bertingkah laku dan bertindak dalam setiap kehidupan. Sehingga Al-Quran menjadi segala sumber perbuatan manusia pada zaman tersebut. Masa modern. Pada masa ini, pesatnya ilmu pengetahuan membuat masyarakat melakukan berbagai penelitian bagaimana seharusnya mereka bertingkah laku. Sehingga muncullah teori yang namanya teori etika sebagai pedoman atau patokan bagaimana mereka harus bertingkah laku di dalam kehidupan masyarakat. Sehingga teori etika inilah menjadi dasar atau patokan masyarakat bertingkah laku sampai sekarang ini. Dalam Ensiklopedia Indonesia, etika disebut dengan ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana sepatutnya manusia hidup dalam masyarakat mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Sedangkan secara etimologis, etika berasal dari kata ethos yang berarti kebiasaan atau watak. Etika menurut bahasa Sanskerta lebih berorientasi pada dasar-dasar, prinsip-prinsip, serta aturan hidup yang lebih baik. Etika administrasi publik adalah bidang pengetahuan tentang ajaran moral dan atau kelakuan yang baik bagi para administrator pemerintahan dalam menunaikan tugasnya dan melakukan tindakan di jabatannya. Halo teman-teman, baiklah di sini saya akan menyampaikan ciri-ciri dari etika. Yang pertama yaitu etika dituangkan melalui tindakan atau perilaku yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, etika memiliki nilai baik dan nilai buruk di dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, yaitu nilai baik atau nilai buruk etika tergantung kepada persepsi masyarakat bagaimana mereka menilai tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut. Yang selanjutnya yaitu standar etika ditentukan oleh adat istiadat, kebiasaan, serta patokan-patokan yang ada dalam masyarakat. Sehingga ketika individu melakukan suatu perbuatan, mereka menilai bagaimana etika tersebut dapat berjalan baik dan benar. Yang terakhir yaitu etika juga sering disebut dengan moral, di mana kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang di dalam suatu masyarakat tersebut. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari ciri-ciri etika. Yang pertama yaitu etika dipelajari untuk mempelajari bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku. Etika yang baik diambil dari acuan
perilaku masyarakat yang baik. Yang ketiga yaitu etika terbentuk dengan sendirinya ketika seseorang sudah mulai mengenal atau mengetahui lingkungan sekitarnya. Yang keempat yaitu etika melarang perbuatan buruk. Sedangkan yang kelima yaitu nilai adalah pedoman utama dalam perbuatan moralitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam etika. Yang pertama yaitu etika deskriptif. Nah, etika deskriptif ini merupakan etika yang berupaya untuk melihat sikap dan tindakan seseorang dan juga apa saja yang ia kejar di dalam kehidupan, yang mana hal tersebut memiliki suatu nilai. Yang kedua yaitu etika normatif. Nah, etika normatif ini merupakan suatu etika yang berusaha untuk menetapkan suatu tindakan dan perilaku yang ideal yang semestinya dimiliki oleh setiap orang dalam kehidupan sosial. Dan etika ini juga mempunyai suatu penilaian dan norma sebagai tolak ukur dalam melakukan suatu tindakan. Secara umum, etika dibagi lagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum merupakan suatu etika yang menjadi tolak ukur atas baik buruknya suatu tindakan seseorang, yang mana etika umum ini berisikan teori-teori etika dan prinsip dasar yang mana dijadikan pegangan oleh setiap tindakan manusia. Yang selanjutnya yaitu etika khusus. Nah, etika khusus ini merupakan penerapan dari etika umum tersebut, yang mana berisikan tentang pedoman dasar yang digunakan manusia dalam melakukan tindakan sehari-hari, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual merupakan etika yang berhubungan dengan kewajiban dan sikap seseorang terhadap diri mereka sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu etika sosial, yang mana etika sosial ini berhubungan dengan kewajiban, sikap, dan perilaku seseorang sebagai manusia yang hidup di dalam lingkup yang Halo teman-teman, baiklah, etika pejabat publik yang kita bahas kali ini yaitu Presiden Indonesia, Pak Joko Widodo. Menurut kami, setelah kita melihat video ini, dapat disimpulkan bahwa etika dari sikap Pak Jokowi melalui kunjungan dalam menanggapi penyebaran virus corona tersebut, beliau melakukan tindakan yang tepat dan cepat melalui penganggaran dana dan penyediaan peralatan untuk tenaga medis dalam menyelamatkan orang banyak untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan sifat Pak Jokowi yang merakyat, menjadikan Pak Jokowi disegani dan disenangi oleh banyak orang. Terima kasih. Di pembahasan kali ini, saya akan membahas etika salah satu pejabat publik, yaitu Pak Anies Baswedan, sebagai Gubernur DKI Jakarta pada saat ini. Jadi, dapat kita lihat melalui cuplikan tadi, etika dari Pak Anies Baswedan menunjukkan bahwa beliau memiliki jiwa kepemimpinan yang loyalitas dan terbuka atas kritik dan saran dari masyarakat. Terlihat dari video tersebut, beliau menanggapi sebuah kritikan terlihat sangat tenang. Dengan demikian, dapat kami simpulkan bahwa karakter seperti itu sangat dibutuhkan bagi masyarakat dalam memperbaiki Indonesia menjadi lebih baik lagi. etika pejabat publik yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah etika dari Bapak Prabowo Subianto. Terlihat dari dalam video bahwa Bapak Prabowo Subianto melakukan hal-hal yang tak patut dicontoh oleh masyarakat. Dan pada video selanjutnya, ia mendapatkan komentar dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono terkait sikap dan perilaku yang dilakukannya. Menurut Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, hal tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik. Bapak Prabowo Subianto pun ramai dikomentari oleh masyarakat di Indonesia. Menurut saya, hal-hal tersebut memang kurang pantas sebagai sikap dan perilaku yang dicerminkan oleh seorang pejabat publik.
Sebaiknya, sebagai seorang pejabat publik harus memberikan contoh-contoh perilaku dan sikap yang baik yang dapat dicontoh oleh masyarakat luas. Dan sebagai pejabat publik harus bisa mengendalikan diri agar dapat menahan emosi dan tidak diekspos kepada media. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan bahwasannya 3 pejabat publik ini merupakan aktor-aktor yang penting untuk membangun Indonesia, di mana masing-masing aktor mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Baiklah teman-teman, jadi dapat disimpulkan bahwasanya etika secara umum merupakan suatu penuangan berupa tingkah laku atau perbuatan yang dapat diterima oleh masyarakat secara umum. Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika ini menjadi sandaran, patokan, dan pedoman manusia dalam bertingkah laku. Maka dari itu, mengapa teori etika sampai sekarang ini dipelajari dalam kehidupan manusia?